Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ethos Energi dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya berada di masih di Taman Edukasi Pertamina Zona 4 Prabu Mulih. Di sini ada media untuk belajar buat teman-teman yang tidak punya akses, yang jauh, yang nggak bisa melihat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sehingga bisa mengupgrade pengetahuannya untuk mencari pekerjaan nanti ya. Jadi bisa sudah tergambar apa yang akan dilakukan, khususnya ini untuk pressure vessel di oil and gas. Baik, gimana langkah-langkah kita untuk mendesain sampai barang ini terpasang seperti ini ya. Kita akan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gimana sih prosesnya dari awal sampai ini jadi beroperasi gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ya, silahkan di subscribe jika Anda suka dengan channel ini, dan di share ke teman-temannya, dan juga bisa di komen di bawah supaya kita bisa mengimprove ya. Nanti akan kita improve acara kita ini. Baik, ini untuk mendesain pressure vessel atau bejana tekan kalau bahasa Indonesia, kita harus mendapatkan input pressure, kemudian flow rate atau laju alir dari reservoir ya. Nanti dari itu kita bisa menentukan sizingnya, sizing dari pressure vessel ini, baik itu diameter, kemudian panjangnya berapa ya. Nah itu tergantung pada fluida composition yang kita dapatkan dari tim reservoir. Nah setelah kita dapat diameter, kemudian panjangnya berdasarkan analisa dari proses engineer, biasanya mereka pakai software ya, software HYSYS supaya lebih mudah. Nanti mechanical engineers akan menghitung ketebalan dari vessel ini, berapa ketebalannya. Kemudian kita hitung juga corrosion allowance-nya berdasarkan code-nya. Nah, kalau kita menghitung ketebalan, ada code-nya ya. Code-nya adalah ASME Boiler Pressure Vessel Section 8 Divisi 1. Di sana ada rumus yang kita bisa pakai untuk menghitung ketebalan pressure vessel. Nah, ini sudah dipakai di seluruh dunia untuk menghitung ketebalan. Jadi, tidak usah khawatir. Nah, parameter yang kita perlu masukkan adalah size sendiri, size-nya diameter, kemudian panjangnya, kemudian kita perlu masukkan juga pressure, temperatur, corrosion allowance, joint factor, joint efficiency, faktor desain, dan faktor fabrikasinya. Ada beberapa allowance yang perlu kita masukkan. Nah, biasanya kalau fluidanya tidak korosif, kita bisa pakai carbon steel ya. Misalnya ASTM carbon steel yang lain bisa ya. Nah, setelah dapat ketebalan, nah nanti ini difabrikasi ya. Biasanya di rolling ya, dari plat, di rolling, di roll. Misal kita dapat tebal 15 mm, akan di roll di shop sehingga jadi bulat seperti ini ya. Nah, ini kebetulan diameternya kecil. Nah, tentu dalam proses fabrikasinya kita perlu inspeksi ya. Nah, ini kita bicara quality. Nah, di dalam inspeksi itu kita perlu ada namanya ITP, Inspection Test Plan ya. Nah, biasanya apa yang ada di dalam ITP? Nah, pertama radiografi berapa persen yang kita perlukan. Biasanya kalau vessel oil and gas 100% radiografi. Kemudian material sertifikatnya perlu dibuktikan. Kemudian kita perlu hydrotest 1,5 kali dari desain pressure-nya. Misalnya ini desain pressure 100 psi, maka test pressure-nya 150 psi. Dan ya tergantung ya, ada beberapa, ada yang juga 1,3 ya dari desain pressure. Setelah dites di workshop, pressure test nanti akan dikirim ke lapangan agar bisa dipasang ya. Nah, pemasangannya seperti ini ya, bisa horizontal dan bisa juga
ada separator yang vertikal. Nah, tergantung dari prosesnya. Jika misalnya fluida cairnya banyak, biasanya cenderung menggunakan horizontal. Tapi fluidanya gas yang banyak, vertikal ya. Nah, di dalam proses desain, pressure vessel ini mempunyai safety level ya. Kalau di proses safety kita punya 4 pendekar ya. Nah, misalnya kita ambil parameter pressure ya. Apa saja proteksi untuk pressure? Ya, di dalam desain biasanya pressure high, kemudian ada SDV, kemudian ada safety valve ya. Nah, misalnya jika pressure-nya naik ya, kita mempunyai pressure gauge ya, bisa pakai transmitter. Nah, itu biasanya alarm. Nah, kalau alarmnya tidak di take action sama operator, misalnya operator mengurangi flow pressure-nya akan menuju high ya. High juga akan ada alarm ya, dia akan mengirim sinyal ke SDV. PCP, sorry ya, bukan SDV. SDV buat shutdown. Akan mengurangi pressure control valve ya. PCV dari sinyal high, pressure akan dikurangi dengan mengurangi membuka discharge atau mengurangi input ya. Dan juga di dalam level proteksi berikutnya ada yang namanya shutdown valve ya. Jadi shutdown valve berfungsi untuk men-shutdown ya. Jika pressure-nya setelah high terus dia naik lagi ya, dia akan shutdown. Jadi akan berhenti beroperasi ini. Tentu akan berpengaruh ke sumur ya. Jika ini shutdown, sumurnya juga harus di shutdown supaya tidak terjadi overflow ya. Kemudian di level berikutnya adalah safety valve ya. Kita harus mempunyai namanya safety valve. Jika pressure high-nya alarm diabaikan, high-nya tidak berfungsi PCV-nya, kemudian shutdown valve-nya juga tidak bekerja. Nah, yang terakhir nih proteksi kita, safety valve ya. Safety valve akan membuang fluida itu di popping ya ke luar dari vessel. Nah, ini sebenarnya desainnya tidak bagus ya, karena ini dibuang ke atmosfer. Nah, ini gasnya akan tumpah, gas atau minyak akan tumpah di lingkungan, itu berbahaya ya. Jika ada percikan api malah akan terjadi kebakaran. Makanya ini baiknya kita desain discharge dari safety valve, kita kirim ke flare system. Jadi keluar dari safety valve masuk ke flare system agar bisa dibakar di flare system supaya aman ya. Nah, itu yang kita bisa sampaikan mengenai pressure vessel, mulai dari desain ya, kemudian testingnya, kemudian safety apa saja yang perlu ada di pressure vessel ini. Oh ya, tadi saya lupa mengenai quality. Nah, sebelum pressure vessel ini dioperasikan, kita mesti mensertifikasi dengan SKK Migas. Nah, apa saja requirement dari sertifikasi itu? Ya, yang itu tadi, kualitinya ya, materai sertifikat jelas, kemudian radiografinya, kemudian hydrotestnya mesti dilengkapi, kemudian safety device yang ada pressure vessel ini mesti lengkap, dan lain-lain sebagainya. Kita sesuai dengan regulasi dari pemerintah atau SKK Migas. Ya, itu yang bisa kita sampaikan mengenai pressure vessel. Mudah-mudahan bermanfaat buat follower Ethos Energy dimanapun berada. Stay tune bersama channel kita, Ethos Energy, channel yang keren. Silahkan di subscribe jika Anda suka dengan channel kita, dan di komen ya. Baik, dari Prabu Mulih, salam Ethos Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.